Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyana Saputra, asli dari Sukabumi. Alhamdulillah ketemu lagi di tempat yang berbeda. Dulu ketemu mungkin di Sono Kopi, sekarang alhamdulillah ada tempat baru. Kita baru jalan 2 bulan di sini. Allah kasih amanah baru lagi, yaitu namanya Sono Space. Kenapa namanya berbeda? Karena dalam konsepnya pun ini berbeda dari Sono Kopi, tetapi masih satu manajemen di Sono Group. Alhamdulillah 2 bulan ini kita berjalan, semoga Allah lancarkan. Dan konsepnya di sini itu banyak sekali. Yang pertama, kita menyediakan ruang untuk pernikahan, wedding, untuk tunangan, untuk acara wisuda, untuk acara selamatan maupun kajian. Insya Allah di sini sangat memadai tempatnya. Sono Group ini sudah 1 tahun 2 bulan berjalan. Mungkin di 1 tahun ini kita 4 cabang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya cerita dari modal kecil membangun usaha ini, membangun Sono Kopi. Ya saya juga tidak menyangka akan sebesar ini. Karena saya juga sadar kapasitas saya masih belajar, belum banyak ilmu. Tetapi dengan tekad yang kuat, niat yang besar, ya alhamdulillah Allah yang besarkan sebetulnya, bukan saya. Tetapi ya teman-teman ini juga bagus juga untuk boleh-boleh saja ketika mindset kita melihat orang-orang besar. Tetapi jangan ingin instan, kebanyakannya ingin instan langsung besar aja gitu ketika membuka usaha itu. Padahal ada by proses yang harus kita nikmati, karena sebetulnya hakikatnya proses itu adalah pembelajaran dari Allah langsung gitu untuk kitanya agar mental kita lebih siap. Karena kesuksesan itu adalah kepantasan. Bagaimana kita itu jika ingin sukses ya harus memantaskan diri kepada kesuksesan itu. Saya itu memulai bisnis ini dengan syirkah, dengan berjamaah dengan teman-teman, sahabat gitu kan. Karena ketika kita ingin besar tidak mungkin kita bisa sendiri. Kita harus ada partner, harus berjamaah, harus bersama-sama. Jangan cuma sholat aja kita tuh berjamaah gitu. Tetapi dalam bab bisnis juga harus berjamaah. Tetapi harus diperhatikannya, frekuensinya harus sama, tujuannya sama, niatan sama. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak kebermanfaatan. Banyak juga ujian yang kadang-kadang melemahkan, membuat saya tuh galau. Pasti sesekali seperti itu. Ada masalah-masalah yang membuat saya itu down gitu. Tetapi di flashback lagi ke belakang, niat kita itu untuk apa? Karena yang saya pegang itu 2 ada. Ya kita diciptakan oleh Allah tuh untuk beribadah kepada Allah. Makanya bagaimana usaha saya ini menjadi ibadah, bernilai ibadah di mata Allah. Dan saya itu ingin menjadi manusia yang terbaik. Manusia terbaik itu adalah orang yang banyak manfaatnya. Makanya diniatkan untuk kebermanfaatan usaha ini. Bagaimana Sono Kopi ini, Sono Space ini, Sono Group ini banyak manfaatnya. Yang penting masalah profit berapanya itu mah bonus. Yang penting tujuannya manfaat dulu buat gapai ridhonya Allah. Salah. Sebetulnya kan apa yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita niatkan. Jadi nggak perlu diniatkan kalau cari uang itu sebetulnya mah. Karena apa? Hukum alamnya ketika kita berdagang pastinya dapat uang. Pastinya dapat uang, nggak bakalan nggak dapat uang. Karena kita ada nilai tukar. Gimana kita menjual barang, ada orang yang akan ngasih kepada kita uang. Nah, uang itu pasti ngikutin gitu, nggak usah diniatkan. Tapi kalau kita niatnya cuma uang, kita akan dapat uang saja udah. Nggak tahu kebermanfaatnya, nggak tahu ridho Allahnya, nggak tahu dapat, nggak tahu enggak. Ya, seperti halnya orang-orang, maaf, yang bukan non-muslim mungkin. Yang tujuannya hanya dunia saja. Padahal dunia itu bukan maksud dan tujuan. Tujuan kita mah hanya akhirat gitu. Tetapi dunia ini adalah kebutuhan dan keperluan. Nah, bagaimana dunia ini, kebutuhan dan keperluan ini menunjang untuk tujuan gitu. Nah, itu kan mindset kita harus jauh ke sana gitu. Bahwa bagaimana usaha ini tidak perlu diniatkan dengan uang. Usaha ini niatkan untuk kebermanfaatan yang banyak agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan ketika ini bermanfaat untuk orang banyak, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih ridhonya kepada kita gitu. Ketika Allah sudah ridho, mau apa sih buat Allah gitu, mau dipajuin, mau ini gitu. Karena kan Allah yang enakin, Allah yang meramaikan gitu, Allah yang datengin customer. Buat Allah mah semuanya mudah sebetulnya, sangat mudah. Emang kalau dari segi teori itu
emang terlihatnya mudah. Dalam segi amal emang sulit karena kita itu tidak luput diuji oleh setan gitu. Bagaimana setan itu mencegah kita untuk beramal gitu. Tetapi ya harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan repot gitu. Makanya kuncinya untuk teman-teman yang mau buka usaha, yang mau membangun usaha, yang saya perhatikan itu adalah keyakinan dulu, mindset kita mau kemana. Kalau misalkan bab imannya kurang kokoh, sedangkan kita berfokus kepada bab Islam atau bab ikhtiar, yang khawatirnya kita beriman kepada ikhtiar, meyakini ikhtiar gitu. Punten-punten misalkan kita itu puasa bukan karena Allah nantinya tuh, karena ingin omset naik gitu. Sholat duha karena ingin ramai, tapi Allahnya terhilangkan. Nanti kalau udah ramai berarti nggak bakalan sholat duha lagi gitu. Itu yang khawatir gitu. Makanya bukan tidak boleh berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar harus. Tetapi menguatkan keyakinan itu wajib. Jadi ketika kita berikhtiar pun tidak meyakini ikhtiar. Ketika ramai pun berterima kasihnya bukan kepada ikhtiar, tetapi berterima kasihnya kepada Allah. Dan kenapa iman kepada qada dan qadar itu di terakhir? Karena apa? Biar kita closing statementnya itu di terakhirnya itu kita tetap bersyukur mengimani apa yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita masih mengeluh dengan hasil akhirnya, dengan ketetapan Allah, bisa jadi cacat iman kita karena tidak beriman kepada qada dan qadar. Makanya tolak ukurnya, kalau kita mindsetnya hanya kepada uang, itu kayaknya akan agak repot, menemukan kesulitan untuk bersyukur. Karena uang itu tidak akan ada habisnya, tidak ada akan cukupnya. Dapat 200 juta ingin nambah jadi 300 juta, dapat 300 juta ingin nambah jadi 500 juta gitu. Sesudah 500 juta Allah turunkan jadi 200 juta malah mengeluh. Padahal dulu waktu 200 juta dia pernah sangat bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika sudah menemukan kenikmatan yang lebih besar 500 juta, dia sudah melupakan syukur 200 juta itu. Padahal kata Allah, bersyukurlah maka aku akan tambah. Jadi kebahagiaan itu bukan, tolak ukurnya bukan besar dan kecil, tetapi seberapa besar syukur kita sebenarnya. Ada orang-orang yang penghasilannya kecil di bawah kita, tetapi terlihatannya bahagia, mungkin karena syukurnya. Kalau kita mah mungkin kurang terlihat bahagia karena kurang syukurnya gitu. Dulu itu tujuan awalnya saya itu ketika membuka Sono Kopi ini jujur ingin kebermanfaatan, Kang. Karena waktu itu saya tuh sering support kopi ke pengajian-pengajian, ke santri-santri pesantren. Dari situ saya tuh ingin punya tempat, ruang di mana teman-teman bisa kumpul di sini, bisa ngobrol perkara agama di sini, bisa amalan di sini, ngaji bareng di sini dengan nuansa kafe, di mana kan anak-anak muda mungkin lebih tertarik gitu ketika datang ke kafe walaupun pengajian gitu. Setidaknya itu dulu karena hidayah milik Allah. Untuk teman-teman yang pengen belajar bareng di sini, sharing, karena mungkin saya tidak bisa menggurui karena bukan guru. Kalau sharing ilmu, pengalaman, kita sangat welcome. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, itu kita terima. Bahkan bisa praktek langsung nih, enak gitu kan. Kalau praktek langsung, kalau di handphone, kalau di WA itu kayaknya agak gimana gitu menjelaskannya. Saya juga kadang-kadang sulit. Makanya buat teman-teman yang mau belajar kopi, mau belajar barista ataupun koki, tinggal datang aja ke kita. Bahkan kita juga nanti akan ada program rutin di mana belajarnya itu minimalnya 1 minggu, Kang. 1 minggu fokus mau pilih mana, mau pilih barista ataupun koki. Nah nanti di akhirnya itu akan dites sama kita. Kalau dia udah layak, akan ada sertifikat dari kita buat mereka kerja ataupun lebih pede mereka membuka usaha. Kalau pengennya sih saya pengennya mereka lebih pede untuk membuka usaha. Makanya kalau yang mau sharing ke sini datang aja, bisa komunikasi ke admin di IG. Saya pengen ketemu dengan Kang Dede, tolong dijadwalkan harinya, silakan. Kita sharing di sini, kita buka semuanya, kita buka sistemnya seperti apa gitu kan, produkannya, resepnya seperti apa. Ayo kita sharing bareng-bareng, insyaallah. Nah, kemarin alhamdulillah di Sono Space lumayan besar juga. Yang penting kita bisa masih bermanfaat, masih bisa support dakwah, sosial di Sukabumi lah gitu. Kalau untuk totalnya ya bisa nyampe di angka
400-500 lah gitu. Alhamdulillah. Untuk keseluruhan. Keseluruhan gitu. Itu per bulan. Per bulan itu. Kan sebetulnya yang kita fokuskan itu bukan hanya omset saja, gitu. Bukan hanya omset, tetapi bagaimana kebermanfaatan itu. Karena kalau omset saya juga gitu, kemarin di sini omset target 250 ya, udah sampai 250 nih. Bulan depan jadi 300 ya omset ke tim tuh. Ya itu. Tidak ada cukupnya, akan ada cukupnya bahwa ketika kita orientasinya kepada uang. Tetapi kalau orientasinya kepada kebermanfaatan, mau omset berapapun, selama ini masih bermanfaat untuk karyawan, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dakwah, itu lebih baik daripada uang saja gitu. Jadi luas kebermanfaatan itu, bukan tolak ukurnya hanya uang saja. Makanya saya juga bagaimana ilmu ini bermanfaat, Sono Kopi ini bermanfaat. Jadi bukan hanya yang kita pikirkan omset saja, bagaimana ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Makanya disediakanlah kita ada belajar sharing bareng di sini agar ilmu ini manfaat gitu. Karena yang mempunyai ilmu ini Allah, gitu kan. Bagaimana ilmu ini manfaat untuk orang lain, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat, sebaik-baiknya umur yang bermanfaat. Makanya selama Sono Kopi ini ada, Sono Space ini ada, bagaimana bermanfaat gitu. Karena semuanya pasti tidak akan lama. Semuanya sementara, saya tidak akan lama. Sono Group juga nggak bakalan lama. Antara saya yang akan meninggalkan duluan Sono Group ini atau Sono Group yang akan meninggalkan saya. Tetapi fokus kita bukan takut ditinggalkan atau meninggalkan, tetapi yang fokus kita bagaimana ini ketika ada tidak manfaat. Itu yang kita takut dan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Nah, saya itu dulu ketika membangun usaha ini, saya nggak bisa bikin kopi, nggak pernah bikin kopi. Saya itu, dan nggak tahu bikin kopi. Tapi suka lihat-lihat aja, main coba-coba, dirasain sama istri, enak-enak, kita jual gitu. Nah, banyak orang-orang yang sudah berilmu, dia belajar sana-sini, ilmu marketing begini gitu. Bahkan semakin dia berilmu, semakin dia tahu, justru untuk memulai sesuatu itu mereka semakin takut karena sudah pinter tahu menghitung-hitung gitu kan. Wah, ini analisanya seperti apa gitu, target pasarnya gimana. Saya itu kurang kemampuan untuk menganalisa seperti itu, karena mungkin ya saya mempunyai kapasitas yang tidak sepintar teman-teman gitu kan. Makanya kalau saya mah hanya modalnya yakin saja gitu. Makanya fungsi kita ketika ingin membuka usaha, membangun usaha, bertakwa saja kepada Allah. Bertakwa saja kepada Allah, serahkan total kepada Allah, niscaya Allah akan bimbing kita gitu. Jadi tiba-tiba aja, enggak kita di awal itu kita sempurnakan dulu konsep, baru kita mulai, tidak. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, ya kita mah berjalan aja, biar Allah nanti yang menyempurnakan kan. Jadi tahap awalnya ketika ingin memulai bisnis, bertakwa saja kepada Allah. Jangan menggantungkan diri, harus berilmu dulu untuk memulai sesuatu, tetapi Allahnya ketinggalan, mending Allah dulu, nanti Allah yang kasih ilmunya insya Allah. Ngomong lokasinya yang Sono Space di mana ya? Nah, lokasinya Sono Space ini Jalan Kadu Dampit nomor 8 Sukamanah, Kecamatan Cisaat. Masih di bawah sebetulnya dari pusat wisata Situ Gunung, masih di bawah. Masuknya ini Kabupaten Sukabumi, masuknya Kabupaten Sukabumi. Insya Allah adem suasananya di sini, luas juga, dan mudah-mudahan ketika banyak amal agama di sini akan tersuasanakan agama juga di sini gitu. Insya Allah. Buat teman-teman yang mau buka usaha, terus semangat, libatkan Allah, bertakwa kepada Allah, jalin silaturahmi yang banyak, dan berharap hanya kepada Allah. Insya Allah Allah akan tolong kita. Dan jangan lupa niatkan untuk kebermanfaatan, niatkan untuk menolong agamanya Allah.